Istilah Khan dari Bollywood mengacu pada beberapa aktor Bollywood. Paling umum itu melibatkan tiga Khan, Shah Rukh Khan, Aamir Khan, dan Salman Khan. Ketiganya tidak berhubungan namun memiliki nama keluarga yang sama. Semuanya lahir pada tahun 1965. Karena umur panjang dan popularitas mereka yang tinggi, mereka dianggap sebagai salah satu bintang film paling sukses dalam sejarah perfilman India. Dominasi tiga Khan di box office India disamakan dengan Marvel Cinematic Universe di Hollywood. Shah Rukh Khan sering muncul di antara tiga aktor terkaya di dunia, sementara Aamir Khan menjadi satu-satunya aktor Asia yang menduduki peringkat pertama film dengan penghasilan tertinggi di dunia. Dan Salman Khan telah menjadi selebriti dengan bayaran tertinggi di Asia Selatan beberapa kali. Jika digabungkan, tiga Khan telah membintangi 7 dari 10 film Bollywood dengan pendapatan kotor tertinggi yang pernah ada. Dan hampir tiap tahun dari tahun 89 ke 2023 ini, tiga Khan menduduki peringkat pertama film terlaris. Kecuali tahun 92, 93, dan 2006, yang diisi oleh superstar lain kecuali tiga Khan. Nah guys, di samping kehebatan tiga Khan di sinema India, kita tidak bisa menutup mata kalau mereka juga menghadapi perlawanan dari radikal Hindu, terutama Shah Rukh Khan dan Aamir Khan. Dibanding aktor besar lainnya di Bollywood, inilah yang membedakan tiga Khan dan 6 peran penting tiga Khan kepada India. Orang luar sering menyebut negara India adalah negara milik Shah Rukh Khan. Meskipun India itu sangat luas ya guys, itu mengartikan kalau Shah Rukh Khan berhasil membawa nama India ke luar negeri karena filmnya. Sebenarnya Salman dan Aamir pun membawa pengaruh besar ini sekarang ya, cuma di DLG Kuch Kuch Hota Hai Kabhi Khushi lebih dulu booming di luar negeri. Kita tidak perlu dipusingkan dengan siapa yang lebih hebat di luar negeri di antara Salman, Aamir, dan Shah Rukh. Faktanya berkat film-film sukses tiga Khan, mereka mampu memperkenalkan budaya dan semangat India ke luar negeri. Tiga Khan lah yang membuat India patut bangga dengan kalimat Mera Bharat Mahan yang berarti Indiaku hebat. Kapan ya aktor kita bisa membuat Indonesia bangga dilirik orang luar? Nah sekarang kita lihat contoh kecil budaya India yang diangkat di film mendunia tiga Khan. Di DLG misalnya, wanita India diperkenalkan dengan menjunjung tinggi martabatnya meski berada di negeri orang. Hum Aapke Hai Kaun memperkenalkan bagaimana adat dan cinta dalam keluarga orang India. Danggal Secret Superstar Chak De India ataupun sedikitnya Happy New Year, bahkan bukan orang India pun akan meneteskan air mata melihat semangat orang India perjuangkan nama negaranya. Satu lagi yang tak boleh ketinggalan Bajrangi Bhaijaan menyoroti bagaimana harusnya kehidupan toleransi beragama di India. Meskipun yang terakhir ini tidak sesuai kenyataan di lapangan ya. Mungkin hari ini tidak ada lagi yang tidak mengenal negara India. Memang bukan serta-merta karena industri perfilmannya, ada beauty pageant, kemudian bisnis, tetapi industri perfilman India yang paling berpengaruh memperkenalkan India. Banyak yang ikut memperkenalkan industri film India ke mata dunia seperti India Selatan, tapi yang mendominasi hanyalah tiga Khan. Masing-masing Khan sukses negara besar yang berbeda. Sebut saja Shah Rukh Khan yang sukses besar di Dubai. Dubai sudah seperti rumah kedua Shah Rukh Khan setelah India. Dari hanya rilis film di sana sampai mempromosikan wisata yang ada di Dubai. Mengapa Dubai sangat mencintai Shah Rukh Khan? Tidak lain karena Shah Rukh Khan adalah ikon Muslim, juga film-filmnya yang booming di Dubai. Aamir Khan sendiri punya dua negara besar yang telah mencintainya, satu adalah Cina, yang satunya adalah Turki. Sementara di Cina, Aamir dicintai karena danggal yang serupa dengan kehidupan orang asli di Cina. Di Turki, Aamir Khan populer juga karena filmnya seperti Dil Dadak Nedo dan Secret Superstar. Tapi awal mula Turki mencintai Aamir ketika Aamir berperan sebagai pengisi suara anjing di film Dil Dadak Nedo yang mengatakan ia ingin sekali menjelajahi Turki. Sejak dari itu, Aamir beberapa kali diundang makan malam, juga beberapa kali diminta syuting filmnya di Turki langsung dari Presiden Turki. Salman Khan juga dicintai oleh Dubai meski tak sepopuler Shah Rukh Khan. Dubai mencintai Salman karena film-film Salman tidak pernah gagal menghibur penggemar Dubainya.
Makanya kalau ada acara besar Bollywood di Dubai, Salman Khan akan selalu jadi tuan rumahnya. Sebenarnya jika sutradara lebih banyak memilih syuting di daerah-daerah eksotis di India, dijamin India tiap tahunnya penuh dengan turis. Ingat film DDLJ yang separuh filmnya diambil di Swiss, bahkan sampai hari ini orang masih mengunjungi spot-spot DDLJ di Swiss untuk beromantisan. Dan kebanyakan yang ke sana adalah orang India sendiri. India seharusnya tidak bangga dengan hal ini ya. Tapi kalau kita melihat di Swiss sana ada patung besar Yash Chopra, sebagai orang India pasti itu akan membuat mereka bangga. Amir Khan syuting klimaks film Three Idiots di Ladakh, tempat yang sebelumnya bahkan tidak pernah dikunjungi sesiapa. Tercatat sejak tahun 2009 Three Idiots dirilis, lonjakan wisatawan ke Ladakh mencapai 30% kenaikan. Perdana Menteri bahkan harus rapat untuk mengalihkan wisatawan ke destinasi baru lainnya. Itulah mengapa Amir Khan bertahun-tahun jadi duta pariwisata di India. Namun setelah komentarnya mengaku tidak aman tinggal di India sekarang, namanya dicopot dari duta pariwisata digantikan Amitabh dan Priyanka. Hampir sama dengan Salman Khan, beberapa kali ia syuting film di Jammu dan Kashmir, ia akan diangkat jadi duta besar pariwisata Jammu Kashmir. Padahal itu adalah wilayah konflik India-Pakistan loh guys. Kebetulan juga karena Salman Khan mempraktikkan dua agama yang akur dalam satu atap rumahnya. Jadi mesti dia adalah pilihan yang tepat untuk itu. Bicara mengenai sumbangan dan peduli kemanusiaan, Tiga Khan adalah yang terdepan di antara aktor lainnya. Tiga Khan memiliki cara yang unik untuk membantu pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyat selama pandemi. Salman Khan telah berjanji untuk membantu 25.000 pekerja berupa harian dari industri film melalui organisasi amalnya Being Human Foundation. Sejak corona, 25.000 dari 5 juta pekerja di industri film yang berupa harian tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari hidupnya. Shah Rukh Khan juga banyak menyumbang untuk corona melalui yayasannya. Namun ia tidak memerincikan berapa uang yang telah ia berikan. Yang ketahuan secara fisik adalah 50.000 alat APD, persediaan makanan untuk 5.500 keluarga, dapur untuk memasak bagi 2.000 tenaga medis, dan membantu 2.500 pekerja upah harian per hari selama sebulan. Sama seperti Amir Khan, ia juga menyumbang tanpa perlu membuat orang lain tahu. Sumbangan langsungnya adalah ke rekening Perdana Menteri untuk Maharashtra. Bahkan ada yang bilang sebesar 500 miliar Amir sumbangkan ke rekening pemerintah. Nah guys, semua aktor Bollywood hampir menyumbangkan dana untuk corona ya. Tapi kalau kita mau membeda-bedakan, di luar konteks corona, Amir, Salman, dan Shah Rukh lebih maju dengan sejumlah yayasannya. Jadi tidak etis dong kalau hanya komentar intoleransi, tiba-tiba Tiga Khan mau diboikot ya. Kalau kita berbicara soal siapa yang lebih diakui dunia, tentu itu adalah Shah Rukh Khan. Tapi dua Khan lainnya bukan berarti tidak dianggap oleh dunia. Shah Rukh Khan di mata dunia sudah beberapa kali dihormati dengan beberapa penghargaan. Ini di luar konteksnya sebagai aktor ya. Dari penghargaan UNESCO untuk kegiatan amalnya, undangan berpidato di Universitas Oxford, Yale, Harvard, penghargaan sipil tertinggi keempat di Prancis, gelar doktor di Inggris, hingga Crystal Awards di Forum Ekonomi Dunia di Swiss. Amir Khan karena acara TV-nya mengangkut isu-isu sosial, membuatnya dianugerahi penghargaan di Amerika Serikat. Selain itu ia pernah menjadi juri di Festival Film Berlin, juga pernah masuk di nominasi Oscar karena filmnya. Nah yang jarang tersoroti di mata dunia hanya Salman Khan nih guys. Salman Khan pernah dianugerahi penghargaan keberagaman global 2017 di gedung Parlemen Inggris. Salman mendapatkan penghargaan atas kontribusinya terhadap industri film India sebagai aktor, produser, tokoh televisi, penyanyi, dan kedermawanannya. Katanya Salman Khan adalah panutan dan pahlawan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Nah kalau di India guys, tidak ada yang lebih besar dari Salman Khan ya.
Kan dari Bollywood meski mendapat pengakuan besar di luar negeri, mereka tidak niat berakting di Hollywood. Setidaknya ini membuktikan kalau mereka cinta sama India. Bukan karena mereka tidak diterima di luar negeri, tapi 3 kan lain memilih tidak berada di Amerika. Kita tidak mengatakan berakting di luar negeri adalah pengkhianat ya guys. Bekerja di luar negeri memang lebih diakui dunia. Namun sebagai orang India, satu kebanggaan besar kalau film sudah tembus 100 crore. Belum tentu Rajinikanth yang dianggap dewa akan disiram susu di Amerika meskipun ia bisa sukses di sana misalnya. Belum tentu India sendiri akan bangga kalau 3 kan berakting di luar negeri. Nah itulah guys beberapa kontribusi besar 3 kan di India dan luar negeri. Istilah boykot mungkin ada karena sedikit pengaruh dari radikal Hindu, tapi lebih disayangkan kalau India sudah mulai membuat film yang menyudutkan orang-orang Muslim tentunya.